Hai gengs, di kesempatan kali ini gue lagi nggak pengen bahas mengenai investasi seperti saham, reksadana atau lain-lain. Di sini gue pengen sharing mengenai pengalaman pribadi gue. Tapi gue ingetin ya, di sini gue gak ada promosi ke pihak A atau pihak B. Jadi ini pure pengalaman pribadi gue. Jadi sekitar sebulan yang lalu, sebulan lebih lah, Oktoberan tanggal 20-an, itu gue mengalami accident. Jadi nggak mengalami kecelakaan. Dan kecelakaannya itu jatuh dari motor. Jadi jatuh dari motornya itu pelan. Dan yang gak disangka itu adalah paha gue kena knalpot motor. Jadi motor gede gitu kan, motor racing, kayak motor gede lah, pokoknya motor gede, motor ninja gitu. Terus paha gue itu kena knalpot. Dan kayak orang awam kayak gue gitu kan pasti mikir kena knalpot doang ya biasa aja gitu. Ternyata setelah jatuh itu kan makanya gue nggak langsung diapa-apain, jadi didiemin. Itu salah sih. Dan nggak dibawa ke rumah sakit juga. Jadi beberapa hari itu di rumah aja dan kayak didiemin, terbuka kayak gitu. Karena ya mikir karena kayak luka knalpot biasanya gitu, kayak didiemin pakai odol atau apa nanti kering kan, dah kayak gitu. Tapi luka knalpot gue ini kayak beda gitu, dia sekitar 2 hari itu nggak mau kering. Nah karena sekitar 2 hari itulah, 2 hari nggak kering, jadi gue memutuskan untuk ke rumah sakit di IGD. Dan kebetulan juga di rumah sakit langsung difotoin gitu kan bekas lukanya. Lukanya, kok bekas luka sih, lukanya itu langsung difotoin dan dikirim ke dokter kulit lah pokoknya, yang spesialis kulit gitu. Nah ternyata katanya itu kan gue letaknya di paha kanan ya. Paha kanan itu lukanya itu harus di debridement, jadi kayak diangkat gitu jaringan-jaringan kulit matinya di ruang operasi. Gue kaget dong, kayak gila gak sih, kayak luka cuma bekas knalpot aja harus dioperasi. Maksudnya harus ditindakan yang dilakukan di ruang operasi gitu. Itu gue panik, dan di situ emang gue posisi pengen minta rawat inap juga kan, karena kesusahan, sakit juga. Awalnya emang pas kena kejadian itu nggak sakit, tapi di saat sudah mulai infeksi itu jadi sakit, kayak lengket dan sakit serta bernanah gitu, kayak luka infeksi gimana sih kayak gitu. Itu gue nggak ada kepikiran sampai segitunya sih, karena gue cuma mikir kayak itu luka biasa sih, knalpot biasa. Ternyata bisa separah itu. Nah akhirnya kan udah di IGD tuh dan CT scan semua dan lain-lain buat rawat inap. Akhirnya masuklah ke ruang kamar rawat inapnya, dan di situ gue menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 3-4 hari. Nah sebelum tindakan, jadi tindakannya itu setelah 2 hari gue dirawat karena persetujuan asuransi juga, kayak gue mau nunggu asuransi juga, SCC dan lain-lain gitu, pokoknya berkas-berkas juga. Nah at the end pokoknya gue gak akan expect gue bakal dibius dan lain-lain. Makanya itu pengalaman pertama gue juga dirawat. Gue seumur hidup gak pernah dirawat, jadi dirawat karena itu yang kemarin, karena kecelakaan itu. Tapi di satu sisi gue kayak merasa bersyukur juga sih, karena kayak gak ada yang hilang atau apa-apa, jadi kayak cuma. Tapi di satu sisi kayak nyesel juga, kenapa sih kok bisa sih gitu-gitu. Cuma ya udahlah, ya namanya udah kejadian juga, nggak bisa disesalin kan. Terus kayak itu ngebuat gue trauma banget sih, kayak misalnya naik motor itu kayak gue takut deh untuk naik motor gede. Tapi kalau motor biasa gue masih oke. Cuma kalau untuk motor gede kayak gue masih trauma sampai sekarang. Terus juga yang gue nggak expect juga adalah biaya rumah sakit ternyata semahal itu. Nanti gue bakal kasih lihat ke kalian bon-bonnya serta transaksi rumah sakit, karena kan gue juga belum pernah masuk rumah sakit dan gue nggak pernah ngerasain dirawat kan. Terus gue setelah mengalami sendiri dan gue kayak terkejut-kejut, bekas knalpot aja kecelakaan bisa sebegitu. Maksudnya kayak ya mungkin mampu bayar secara cash gitu, mampu bayar, cuma untuk mengeluarkan uang yang nominalnya nggak kecil dalam waktu sekejap, itu kayak ngerasa sayang banget gak sih. Maksudnya uangnya itu bisa dialokasikan ke tempat yang lain gitu. Makanya dari situ gue belajar untuk
pentingnya memproteksi diri kita dengan asuransi. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue gak ada mau sponsorin asuransi apa-apa. Jadi ini bener-bener gue pengen sharing mengenai pengalaman yang terjadi sama gue gitu. Dan gue kayak kaget juga bisa sebegitunya. Kena knalpot aja bisa separah itu, sampai kayak begitu gitu. Ngerti gak sih gimana sih ya cara ngomongnya? Pokoknya gitu deh. Dan nanti gue juga bakal kasih lihat mungkin foto bekas-bekas lukanya, kayak terus biaya-biaya yang dikeluarin selama rawat inap dan rawat jalan. Karena kan setelah rawat inap, setelah operasi, bilangnya operasi aja ya tindakannya, itu harus ada kontrol kan. Kayak kalau gue kemarin 2 kali kontrol di minggu pertama sama minggu kedua. Jadi kayak kalau nggak salah ya, minggu pertama dan minggu kedua 2 kali atau 3 kali kontrol. Pokoknya nanti gue kasih lihat lah bon-bonnya. Dan itu kayak untuk ngeluarin uang segitu secara langsung sih menurut gue nggak banget ya, kayak sayang banget sih. Makanya gue pengen kasih kayak sharing ke kalian bahwa proteksi diri kalian itu penting banget, sepenting itu gitu. Kayak contoh sekarang handphone aja tuh ada proteksinya loh. Kayak misalnya kalian beli handphone di iBox, pasti pada ditawarin kan mau diasuransiin nggak handphonenya. Terus kalau misalnya kalian ambil mobil atau apa, kalian juga ditawarin kan asuransi untuk kendaraan kalian, kayak misalnya all risk atau enggak gitu. Nah, sama dengan diri kita itu penting banget untuk diasuransiin, karena kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita ke depannya. Entah kita sakit A, sakit B, sakit C, atau nanti tiba-tiba kita kecelakaan atau apa, dan kita nggak punya dana yang cukup gitu misalnya. Pasti kan bakal ngerepotin orang-orang kan, ngerepotin orang-orang terdekat. Dan itu gue paling anti banget sih namanya ngerepotin orang-orang terdekat gue. Jadi kayak kalau bisa ya sebisa mungkin lah, pokoknya nggak ngerepotin orang-orang terdekat gue gitu. Gue harus mempersiapkan semuanya sendiri lah gitu. Nah, jadi asuransi gue itu kebetulan mengcover seluruh tindakan yang dilakukan serta rawat inap dan lain-lain di rumah sakit. Nanti gue kasih lihat bonnya yang seperti gue bilang. Pokoknya gue bersyukur banget gue sempat mendaftar asuransi 1 tahun yang lalu. Jadi pas banget di Oktober tahun 2021 itu gue daftar, dan Oktober 2022 gue kecelakaan. Awalnya jujur, ya misalnya kaum awam pasti kan kita mikir kayak, alah buat apa sih asuransi, masih muda, masih produktif, masih nggak akan sakit gue dan lalalala. Tapi ternyata semua itu bisa terjadi, bayangin, kapan aja, di mana aja, dan gak ada yang tahu. Gue aja nggak nyangka gue bakal ngerasain infus. Bukan ngerasain infus pernah. Gue nggak nyangka gue bakal ngerasain obat bius di umur gue yang sekarang gitu, ibaratnya 22 di umur 22 tahun. Itu bius total loh gue di tindakan itu. Masuk ruang operasi yang semenyeramkan itu, bayangin. Sumpah. Tujuan gue pengen sharing aja sih, supaya kalian bisa lah untuk mulai untuk memproteksi diri kalian, karena itu menurut gue penting banget. Karena asuransi itu bukan bikin kalian miskin atau apa, tapi untuk menjaga aset kalian sih kalau menurut gue, dan memproteksi diri kalian itu yang lebih pentingnya. Dan kalau bisa cari asuransi yang benar-benar punya nama dan agennya juga yang berkualitas, karena agen itu yang bakal ngebantu kalian di saat kalian mau klaim atau apa. Dan kalau bisa jangan mikir kayak, alah nanti tahun ke-10 atau tahun ke-berapa, tahun ke-20 cair blablabla. Kalau bisa cari yang full kesehatan dan yang menanggung penyakit kritis, karena tujuan asuransi itu ya untuk kesehatan. Kalau misalnya bagi kita yang belum punya keluarga ya, yang belum punya keluarga dalam artian yang belum berumah tangga atau apa, itu full kesehatan sih kalau menurut gue. Nanti kalau misalnya kalian udah punya rezeki lebih lagi, atau kalian punya istri atau tanggungan atau anak, itu boleh diupdate ke asuransi kematian, bikin lagi kayak gitu. Jadi step by step juga nggak apa-apa. Intinya mulai dulu memproteksi diri kalian lah, selagi kalian bisa dan selagi ada kesempatan gitu. Karena sayang banget sih kalau menurut gue kalian gak ada proteksi gitu. Sebenarnya ada sih yang zaman sekarang, kalau kalian
belum punya budget lebih kayak misalnya BPJS dan lain-lain, itu nggak apa-apa sih, karena kan semua itu tergantung kebutuhan dan tergantung ke kemampuan juga kayak gitu. Tapi intinya asuransi kesehatan itu penting banget. Nanti gue bakal sempilin foto-fotonya yang pengalaman gue. Terima kasih udah dengerin. Jadi ini biaya rumah sakitnya 36 jutaan. 4 juta itu akhirnya di cover. Pokoknya 500.000 aja yang gak di cover. Ini muka pasca operasi, ini foto kaki sebelum tindakan, dan ini foto kaki setelah